Sejak kapan mereka di sini? Bukannya tadi mereka nggak ada ya di ruangan? Sekarang, apa yang akan kau lakukan, Mira? Hah, Kak Mira, ternyata kakak beneran udah pulang ya? Oh, gue kangen banget sama kakak. Kakak tahu nggak, aku kangen banget sama kakak. Semenjak kakak pergi, udah banyak banget yang berubah di sini. Dan sekarang aku makin tenang karena kakak udah pulang. Kabar kakak sekarang gimana? Kakak tahu nggak, aku seneng banget hari ini bisa ketemu sama kakak. Akhirnya kita bisa kumpul bareng lagi. Banyak banget yang aku ingin ceritain. Sumpah gak nyangka sama sekali. Ternyata Kamira beneran pulang. Aduh kak, gue kangen banget sama kakak. Astaga. Senang bisa lihat lu lagi. Lu apa kabar? Gue baik kok. Malahan gue lebih baik sekarang. Em, Kenapa lo nanya kayak gitu? Langsung ke intinya aja. Maksud lo apa nggak mau balik lagi? Apa karena keluarga palsu lo itu? Ingat, mereka cuma keluarga palsu lo. Bukan darah lo, bukan daging lo. Semua keluarga lo di sini. Meskipun memang kita nggak sedara. Tapi kenapa lo nggak mau kembali? Lo seharusnya tinggalin orang-orang yang bahkan nggak ngerti lo. Please Mir, jawab gue. Apa alasan lo nggak mau balik lagi? Jawab. Iya, gue ngerti. Lo punya trauma yang mendalam. Tapi bukan berarti lo harus ninggalin kita semua. Gue nggak mau kayak gitu. Bener, Kamira yang gue kenal bukan seperti ini. Kamira yang gue kenal, dia semangat, nggak pantang menyerah. Dia selalu aja bangkit kalau ada susah. Tapi sekarang gue liatnya beda. Yang di depan gue ini bukan Kamira, tapi orang lain. Kakak pernah bilang sama aku, kalau kita nggak boleh menyerah sampai kapanpun. Tapi kenapa kakak hari ini terlihat berbeda? Kakak orangnya gampang menyerah sekarang. Nggak kayak dulu, semangat, dan selalu maju tanpa kita. Maafin gue ya. Gue juga nggak tahu harus milih yang mana. Gue capek ngadepin semua ini. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Mira? Oke, gue setuju. Tapi dengan satu syarat. Kalian jangan maju sendirian lagi. Gue gak mau ngeliat kalian terluka lagi. Gue gak mau itu terulang kembali. Gue mohon sama kalian terima syarat gue ya. Akhirnya dramanya selesai juga. Akhirnya Kamila kembali lagi. Akhirnya dramanya selesai. Selamat kembali. Senang bisa kembali, Kak. Terima kasih sudah mau kembali. Maaf, saya membuat terpojok karena kehadiran saudara-saudara kamu. Maafkan saya ya. Terima kasih. Dan gak masalah bagi saya. Ujung-ujungnya balik kan? Gak jelas. Senang bisa lihat Mira senyum lagi. Mira mana? Kok nggak sama kalian? Duh, kurang tahu juga ya, Jay. Tapi tadi gue ngeliat Mira tuh sama Jenderal. Oh, lagi nyari kamera ya? Kamera tadi ada di ruang rapat. Katanya mau nyari sesuatu. Tapi nggak tahu juga sih dia mau nyari apa. Nyusul aja sana. Oh gitu ya, makasih ya Kir. Yoi, Kak Jay. Yuh, nggak jelas tuh anak main pergi aja. Dia nyariin apa sih? Akhirnya ketemu juga.
Apalagi sekarang, ngapain lu di sini? Gak ada apa-apa sih, cuman gue heran aja. Lu ngapain di situ? Nyari barang apa? Dih, kepo. Nggak ada yang spesial, cuman nyari foto-foto yang gue simpan di loker ini dulu. Dan entah kenapa, gue dapatnya cuma satu. Kayak gue lupa di mana gue naruhnya. Gak ingat sama sekali. Bukannya lo yang kasih semua foto-foto itu ke gue. Lo kan yang bilang sama gue buat nyimpen semua foto-foto itu di tempat aman. Coba ayo ingat-ingat lagi. Iya juga ya, kok gue lupa ya? Kok lo nggak kasih tahu gue sih, Jay? Kalau semua dokumen-dokumen itu udah sama lo, kan gue lupa. Malah nggak kasih tahu, heran banget gue sama lo. Kan lo gak nanya sayang. Kalau kamu nanya tadi, pasti gue kasih itu dokumennya. Ah, nggak tahu deh gue. Kesel banget gue sama lo. Yang salah siapa coba? Iya, oke, fine, gue yang salah. Puas lo. Gue tampol juga nih anak. Marah nih ceritanya. Tungguin dulu Mira. Nggak, males gue sama lo. Pergi sana. Lo marah sama gue? Siapa yang marah, Dodo? Udah, mana dokumennya? Kocak, dia bohong lagi motor gue. Dasar. Akhirnya dikirim juga. Dari tadi gue tungguin lama banget. Tapi kalau dia lihat muka Valencia ini lama-lama bikin kesel juga ya. Udahlah. Oke, misi gue dimulai dari sini. Entah kapan gue ketemu sama orang-orang itu, dan gue gak peduli sih. Datang juga nih anak. Loh, lo di sini sama mereka? Ngapain? Bukannya kalian harus kumpul di lapangan ya? Oh, tenang aja. Kita nungguin lo. Kalau soal Pak Ferdi mah gampang. Dia belum datang. Jadi kita nyemetin waktu buat nungguin lo. Oh gitu ya? Sebenarnya sih nggak usah ya. Lo kenapa Mir? Kayak lagi ada masalah ya? Cerita aja udah nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa sih. Cuman kepikiran yang semalam aja pas gue ketemu sama kalian. Tuh gue sorry banget ya. Alea, kok kamu bau banget hari ini? Kamu nggak mandi ya? Blonde. Kenapa sih lu selalu ngejekin gue? Gue tuh bukan blonde. Ih. Mereka kenapa? Kok teriak-teriak kayak gitu? Udahlah, gak usah ditanya lagi. Udah pasti mereka berantem. Yang satunya cerewet, yang satunya sos. Nah, dan yang satunya ini kayak dajal. Udah dah.
Menurut gue nggak apa-apa sih, supaya mereka tuh bisa lebih dekat lagi. Apalagi kan Andrea itu masih baru di sini. Jadi nggak apa-apa, nikmatin aja udah. Nikmat, kira makanan kali ya. Mereka tuh selalu aja berisik, bikin kepala gue pusing, tau nggak? Udah woi, berhenti. Ayo ke lapangan. Wah, kacau banget lu pada. Oke, ayo. Iya. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Walah, nggak tepat. Gurunya belum datang. Percuma, Cok. Kita datang cepat. Gurunya juga belum datang. Woi, aku juga mau, woi. Mau kemana lu, Andrea? Kayak nggak pernah lihat orang olahraga aja. Udah, biarin aja. Daripada dia ngejek lo lagi, kamu jadi stres nanti. Tahu tuh si Alia, nggak jelas banget. A few moments later. Sudah, semuanya kumpul. Oke, semuanya bikin barisan supaya ini cepat kelar karena saya ada urusan sebentar. Ayo semuanya bikin barisan. Oke, semuanya boleh bubar. Tapi ingat, dicatat ya nanti itu materinya. Baik, Pak. 그 많은 사람들 중에 같은 시간 같은 공간에 같은 눈빛으로 왜 우린 이별했을까 사랑도 잘 모르면서 처음으로 다시 돌아간 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 Aduh, panas banget. Sumpah gue nggak tenang banget kalau kayak gini. Panas banget anjir. Yo, banyak protes lu. Udah, terima aja apa yang ada. Kalau lu ngerasa panas ya kipas. Kalau ngerasa dingin ya nyebruk ke lava. Udah. Bangun nggak lu? Paha gue pegel gara-gara kepala lo. Bangun nggak? Bangun. Ya santai aja kali, nggak usah ngegas. Ya udah nih, gue bangun. Oh kenapa sih Diana ngegas banget dari tadi, lagi PMS loh. Masa gue yang seimut dan secantik ini disuruh diam? Gue ini tuh adalah anak yang paling lemah lembut, cantik, yang berambut merah ya. Dan gue tuh nggak boleh dimarahin kayak gitu. Nanti gue ngambek sama lu gimana? Hah? Lu mau ngapain gue? Hah? Adalah pokoknya. Yang intinya gue nggak ngegas ya. Itu lu ngegas? Siapa bilang lu nggak ngegas? Itu lu ngegas namanya. Ya ampun Di, lo kenapa sih? Ya lagian kalau gue ngeluh kan ada alasannya. Gak mungkin gak ada alasannya. Udah deh, terserah lo. Gue nggak peduli sama sekali. Kusut amat tuh muka kayak keset, tau nggak? Nah ini anak satu kenapa nih? Tadi dia mulu tidur, nggak ngomong sama sekali. Mira, That simple. Coba lo bayangin aja, waktu pertama kali kita ketemu sama Mira, dia tuh diemin kita. Kayak kita ngomong sama kulkas 100 pintu, ngerti nggak? Gue denger ya kalian bilang apa, gak usah lebay deh. Gue cuma jadi diri gue sendiri.
Ya gimana mereka nggak heran coba? Udah dari tadi diem mulu. Coba sekali-sekali lu ngomong kayak atau cerita. Kalau ada masalah ya bilang aja. Kita bakal bantu loh. Coba sekali-sekali lu ngomong, berinteraksi gitu, supaya kita tuh bisa tahu dan kenal lebih jauh sama lo. Karena aku mau begitu supaya kamu tidak begitu. Karena kalau dia begitu, kita begitu. Karena kalau orang bilang kan kita begitu supaya kamu tidak begitu. Kata orang kita begitu supaya kita tidak begitu. Bule. Gak ada yang ada lu ngomong, tau gak? Gak apa-apa Di, gue gak ada masalah apa-apa sama sekali. Gue cuman lagi lelah aja karena tadi kan habis olahraga. Jadi ya ginilah. Tapi kalau dipikir-pikir, iya juga sih gue ada masalah. Gue lagi mikir gimana caranya bisa dapat informasi tentang Valencia nih. Mungkin salah satu yang gue harus cari itu adalah siapa yang paling dekat sama Valencia. Dan mungkin orang itu Avandra kali ya? Enggak. Lu mikirin apa sih, Mira? Gak mungkin gue harus deketin Avandra buat nyari informasi tentang Valencia. Gak mungkin, enggak. Tapi, cara lain sumpah. Om Bara setuju gak sih kalau gue manfaatin anaknya? Kayaknya iya deh. Baiklah, kita akan mulai sekarang. Ya, tablet gue. Ya, dipinjam dulu. Sabar, napa? Baik, untuk malam ini kita akan membahas rencana infiltrasi terhadap 3 kelompok mafia terbesar. Target awal kita adalah putri-putri mereka, Valencia, Rizka, dan Vira. Mereka adalah kunci yang dapat membuka informasi penting. Jadi, maksud lo, kita harus deketin mereka, begitu? Ya, menurutku seperti itu. Kamu, Kirana, dan Mira adalah yang paling mendekati usia mereka. Itu akan mempermudah pendekatan. Karena Valencia dan teman-temannya bersekolah di Edenville High, maka Mira yang paling tepat untuk memulai pendekatan. Namun, demi keamanan, Ren dan Kirana akan saya pindahkan ke sekolah yang sama. Wah, kayaknya misi kali ini bakal seru banget deh. Misi kali ini bukan kaleng-kaleng banget sih. Jangan gegabah. Kalau mau cari info lebih dalam, kita harus lebih berhati-hati. Geng Valencia itu selalu diawasi sama mata-mata bokap mereka. Lo bertiga jangan ambil resiko, jangan pernah bergerak sendirian. Mungkin misi kali ini akan lebih susah lagi, jadi kalian harus berhati-hati. Tenang aja, misi kali ini bakal berhasil. Seperti misi-misi sebelumnya. Akan tetapi, misi kali ini pasti berbeda. Dan tentu saja, Ren, Kirana, dan Mira tidak akan menjalankan misi ini tanpa Jay. Jadi Jay harus turun lapangan. Elian, gue bukan anak lapangan, gue cuma... Jay, ini bukan permintaan, tapi perintah. Kau memang belum pernah turun langsung. Akan tetapi, kaulah yang selama ini menjaga Ren, Kirana, dan Mira di balik layar. Saya percaya kau mampu. Kau dewasa, kau tenang, dan kau stabil. Ketiga sifat itu tidak dimiliki mereka bertiga. Mungkin Mira lebih unggul daripada kalian, tapi dia sering gegabah. Tapi Jenderal, saya... Udah. Jay, ikut aja. Gue gak bisa ngapa-ngapain tanpa lo. Kalau gue gak mau, kenapa? Harus mau dong. Gak boleh gak mau. Ayolah demi gue mohon. Lo harus ikut, titik. Lo selalu jadi alasan gue tetap waras. Dan gue tahu kalau lo ikut misi ini, lo bisa ngelawan trauma lo. Gue percaya sama lo.
Aduh, yang kayak gini gak bisa dilewatin nih. So sweet banget anjir. Gini nih kalau Mira udah balik bucin. Aduh, kalau gue sama Junior, gue kapan ya? Oke, gue bakal ikut. Bagus. Wah, mantap Kamira. Ini kesempatan yang bagus buat lo ngelawan trauma lo. Ya, hitung-hitung bawa pawang gak apa-apa sih. Orang stres senyum-senyum sendiri. Akhirnya datang juga loh. Gak usah senyum-senyum gitu, nyeremin tau. Biarin buka-buka gue. Wih, apaan tuh? Bagi dong. Kenapa itu cowok rambut dia biru-biru? Wah, Van, lu bawa apaan tuh? Ada lah pokoknya, intinya itu minuman. Ya udah, ambil. Aduh, jadi nggak enak gue. Tapi makasih ya udah dibeliin, meskipun itu pakai uang lo. Tapi uangnya gue nggak ganti ya. Makasih banyak ya. Mau kemana lo? Gila nih anak main lewat aja, ngambek ya? Kok Avandra deketin Mira sih? Avandra suka ya sama Mira? Ngapain nih bocah? Mira, lo ada waktu nggak? Gue mau ngomong bentar sama lo, boleh nggak? Boleh aja sih, tapi emangnya mau ngomong apa? Makasih ya. Tapi jangan di sini, di tempat lain aja. Soalnya penting banget. Aneh nih orang. Oke, boleh. Tapi lu ngomong yang penting-penting aja. Kalau nggak penting gue pergi, oke? Makasih banget ya. Ini penting banget soalnya. Gue bawa bentar ya teman kalian. Tenang aja kok. Gue nggak bakal macam-macam. When I wake up, I feel cozy, yeah. Iya, tapi hati-hati ya. Nanti kepala lo hilang lagi kalau macam-macam. Hancur hati gue, Van. So fine. Sorry ya guys, kalian bisa ke kelas kok. Gak usah nungguin gue. Oh ya, nggak apa-apa Mira, pergi aja, nggak apa-apa. Kalau dia nakal, sentil aja tuh kepalanya, sentil tuh ginjalnya ya. Nanti kalau dia macam-macam sama lo, hubungi gue, oke? Hati-hati ya kena gombalan buaya. Lo, Avanda, kalau sampai temen gue lecet, awas aja lo ya. Gue nggak bakal maafin lo. Jaga baik-baik. Iya. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on Malam turun perlahan di bawah langit yang mulai sunyi. Angin berbisik tanpa suara.
Aku menengadah tanpa alasan, mencari tenang di antara bintang. Dan di sana Niatnya nih anak ngapain sih ngajakin gue kesini? Ngomong tinggal ngomong juga. menemani malam panjang. Tak Mira, tak memandang. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey 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 yeah I can't control Hey 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 yeah I miss you baby niatnya mau minta maaf malah jadinya kayak gini. Tapi Mira cantik banget. Buset. Aduh, apa ini? Ya ampun, gue gak nyangka bakal kayak gini. Astaga, situasi macam apa sih ini? Ini anak mukanya nyebelin banget. Gue harap bisa jadi teman lo, Mir, dan ada di samping lo setiap saat. 잊었다 생각했는데 A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Bangke, yang tadi itu apaan ya? Astaga, gue refleks, coy. Mira marah gak sih? Dari mukanya sih, kalau dilihat kayaknya dia kesel banget deh sama gue. Maafin gue, Mir. Gue refleks tadi, sorry. Batu sialan. Siapa sih yang naruh batu di sini? Iya nggak apa-apa, bukan salah lo juga kok, salah gue juga, sorry ya. Kok bisa gitu ya? Hawanya kan jadi canggung banget ini. Di sini juga terlalu sepi. Dan masalahnya di sini ada CCTV. Makin parah ini. Gue minta maaf gara-gara gue lu jadi kena masalah. Kalau kita dilihat kayak tadi, gue bener-bener lupa kalau di sini tuh ada CCTV. Tapi lo tenang aja, CCTV-nya itu rusak, error. Jadi meskipun nyala, tapi kameranya nggak berfungsi. Maafin gue ya. Untung aja CCTV di sini tuh rusak. Error katanya. Emang ada CCTV yang jalan kayak gitu error? Perasaan nggak ada deh. Ngawur deh ini anak. Ya udah kalau emang error. Jadi lu mau ngomong apa? Cepetan, gue nggak ada waktu sama sekali. Gue cuma mau ngomong bentar kok. Ini soal yang kemarin, tentang Valencia. Itu semua salah gue. Lo gak ngapa-ngapain, tapi malah kena. Gue yang terlalu deketin lo. Tapi lo yang harus nerima ribetnya. Sorry ya Mir, gue gak bisa janji dia bakal berhenti. Tapi gue bakal pastiin lo gak sendirian kalau dia gangguin lo lagi. Gue bener-bener minta maaf. Hei ya Vandra, lo nggak bersalah. Valencia bertindak atas kemauan dia sendiri kok. Lo nggak terlibat, jadi lo nggak punya tanggung jawab. Lo nggak pernah nyalahin orang tanpa bukti. Dan dalam kasus ini, lo bahkan bukan bagian dari persamaan. Logikanya simpel lah Vandra. Pelaku bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Valencia pelakunya, bukan lo. Jadi nggak ada alasan rasional buat lo nyalahin diri lo sendiri. Gue nggak pernah nyalahin orang tanpa dasar fakta. Dan fakta menunjukkan lo nggak melakukan apa-apa, oke? Jadi gitu ya, tapi ya, lo bener sih. Gue terlalu nyalahin diri sendiri.
Padahal yang salah emang dia. Makasih ya udah bikin gue sadar. Wah, gue senang lu bisa ngerti nih. Ya iyalah, masa kesalahan orang lu mau ambil? Kan gak mungkin. Kalau gitu gue permisi, karena udah nggak ada yang perlu diomongin lagi. Oh lucu ya Mir. Gue kira lo gak bisa senyum. Ternyata bisa. Orang-orang bilang lo cuek dan judes. Tapi ternyata salah. Henry, bagaimana perkembangan proyek baru itu? Saya berharap tidak ada keterlambatan. Tuan tidak perlu khawatir, semua sesuai rencana. Distribusi tahap awal sudah selesai tanpa hambatan. Keamanan sistem sudah diperketat dan jalur logistik sepenuhnya terkendali. Bahkan saat ini, proyek tersebut sudah hampir menuju tahap sempurna, Tuan. Bagus, kawan. Kinerja seperti itu yang saya harapkan dari kamu. Tuan tidak seharusnya menjalankan proyek ini dengan terburu-buru. Ada pergerakan yang belum sepenuhnya terbaca, dan firasat saya mengatakan sesuatu akan terjadi. Jika dipaksakan sekarang, proyek ini berpotensi gagal sebelum selesai, Tuan. Dengan hormat, itu hanya firasat saja, Nona Serapina. Semua sudah dihitung dengan presisi. Tidak ada celah dalam rencana ini. Proyek ini akan berjalan lancar tanpa gangguan siapapun. Begitu ya, keyakinanmu cukup tinggi. Karena memang begitu kenyataannya. Saya memastikan semua kemungkinan itu sudah diantisipasi. Baiklah, kalau begitu tidak masalah. Jika kamu gagal, aku sendiri yang akan menghajarmu dengan pedangku, dengan cara yang tidak akan kamu lupakan. Tentu saja tidak akan terjadi. Semua akan berjalan dengan baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya menjamin itu. Katanya tidak ada celah. Sekarang suaranya aja udah retak. Taring obsidian katanya. Lebih cocok kucing basah gak sih guys? Katakan, ada apa? Maaf telah mengganggu, Nona. Saya mendapatkan informasi kalau Shadowlight telah kembali. Dan mereka sudah mengambil alih kota. Ya sudah, tetap lanjutkan pekerjaanmu. Apakah ada masalah, Sarah? Sebelum itu maafkan saya, Tuan. Saya baru saja menerima laporan dari jaringan kami. Pergerakan di beberapa titik kota meningkat secara signifikan dalam beberapa jam terakhir, dan pola penjagaannya kembali seperti sebelumnya. Shadowlight telah kembali aktif, Tuan. Ulangi perkataanmu itu. Saya ulangi. Shadowlight kembali menjaga keamanan kota, Tuan. Pergerakan mereka terkoordinasi, dan tampaknya mereka sudah mengambil kembali kendali pengawasan. Hama itu kembali lagi. Sialan! Keberadaan organisasi Hama itu sudah bergerak di wilayahku dan kalian baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Itu bukan kelalaian biasa, itu kegagalan total dalam membaca situasi.
Aku membangun jaringan untuk melihat lebih dulu, bukan bereaksi belakangan seperti ini. Jadi perbaiki kesalahan ini sekarang, temukan mereka, atau jangan berharap masih punya tempat di hadapanku. Tuan, ini mungkin hanya pergerakan sementara. Diam, Henry. Kau pikir aku tidak tahu pola mereka? Setiap kali mereka muncul, selalu ada sesuatu yang akan hancur. Jadi diamlah. Permisi Tuan, Nona, Tuan Henry. Laporan dari tim lapangan sudah masuk. Target Oki gagal menjalankan misi pengambilan dokumen di Renville High School. Dan saat ini, Oki telah ditangkap oleh Shadow Knight. Kami sudah mencoba melakukan penarikan, tapi situasi tidak memungkinkan. Pergerakan mereka terlalu cepat dan terorganisir. Mohon maaf, Tuan. Apa? Jadi hasil akhirnya gagal. Satu tugas sederhana mengambil dokumen dari sekolah, dan kalian tidak bisa menyelesaikannya. Kalian tahu seberapa penting dokumen itu untuk proyek Tuan Lucian. Dan sekarang, cuma gagal kalian. Dulu aku percaya, sekarang hanya sisa luka. Hatiku berubah dingin, tak lagi kenal rasa iba. Kau ciptakan monster ini dari jiwa yang kau lukai. Jangan harap ku berhenti saat semuanya kembali. Ceritamu takkan cukup Untuk hapus semua salah